Shalom, kembali ketemu dengan Gustav Gembala di Padang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Doa saya buat Bapak Ibu semua, semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Gembala di Padang, yaitu sebuah renungan singkat yang kita akan mengambil makna dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Gembala di Padang. Kisah ini tentang 3 pohon. Pada suatu ketika adalah 3 pohon yang tumbuh di lereng sebuah bukit. Mereka sedang membicarakan harapannya, impian mereka. Pohon yang pertama berkata, "Saya berharap saya akan menjadi suatu kotak harta yang berharga. Saya akan diisi dengan emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Saya akan diukir dengan indah dan setiap orang dapat melihat keindahan saya." Kemudian giliran pohon kedua, dia berkata, "Pada suatu ketika nanti saya akan menjadi sebuah kapal yang perkasa. Saya akan membawa para raja dan ratu mengarungi samudera dan berlayar ke ujung dunia. Setiap orang akan merasakan di dalam diri saya." Dan akhirnya pohon yang ketiga berkata, "Kalau saya ingin tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi sampai ke langit, agar orang dapat melihat saya di puncak sebuah bukit dan melihat cabang-cabang saya, dan berpikir betapa dekatnya saya dengan surga dan Tuhan bisa meraihnya. Saya akan menjadi pohon yang terbesar sepanjang zaman dan orang akan selalu ingat akan saya." Setelah beberapa tahun berjalan, doa-doa mereka terus mereka lantunkan. Impiannya menjadi kenyataan. Sekelompok penebang kayu datang ke daerah itu. Ketika salah seorang menebang kayu datang kepada pohon yang pertama dan berkata, "Pohon ini nampaknya sangat kuat. Saya kira saya dapat menjual kayunya pada seorang tukang kayu." Ia pun mulai menebang pohon itu. Dan pohon itu merasa bahagia karena ia merasa tukang kayu itu pasti akan membuatnya menjadi kotak harta yang sangat berharga. Ketika pohon pertama tiba di tempat tukang kayu, karena pohon itu dibawa ke rumah, tukang kayu itu lalu menggergaji dan membuat sebuah kotak makanan untuk hewannya. Ia menaruhnya di sebuah kandang dan mengisinya dengan jerami. Pohon itu kecewa. Ini sama sekali bukan hal yang saya mohonkan dalam doa-doa saya. Dan pohon kedua, datang juga penebang kayu itu menebang kayu dan berkata, pohon ini sangat kuat. Saya tentu bisa menjual kepada orang untuk membuat kapal." Pohon kedua senang. Kenapa? Dia bahagia karena dengan cara itu ia mengira akan menjadi kapal yang besar dan perkasa. Lalu pohon kedua itu dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan. Tapi bukan yang besar, tapi perahu nelayan kecil. Impiannya untuk menjadi sebuah kapal yang sangat perkasa, membawa raja dan ratu, berakhir. Ketika penebang kayu itu sampai ke pohon yang ketiga, pohon itu merasa cemas. Karena kalau ia ditebang, maka impiannya tak akan menjadi kenyataan. Salah seorang tukang kayu berkata, "Saya tidak memerlukan hal istimewa pada pohon saya. Maka saya akan ambil saja pohon ini dan saya akan bawa pulang." Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan yang besar dan ditinggalkan dalam kegelapan. Tahun pun berlalu dan pohon-pohon itu sudah melupakan impian mereka. Pada suatu hari, seorang laki-laki dan perempuan masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas jerami dalam kotak makannya yang dibuat dari pohon yang pertama. Orang laki-laki itu hendak membuat sebuah tempat tidur bayi, dan palungan itu cocok untuk itu. Pohon itu pun dapat merasakan betapa pentingnya peristiwa itu. Dan ia tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia di sepanjang sejarah, di segala zaman. Beberapa tahun kemudian, sekelompok orang
menumpang kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang di antaranya lelah dan ia tertidur ketika mereka sedang berada di tengah-tengah danau. Maka tiba-tiba datang badai menerpa perahu itu. Apa yang terjadi? Perahu itu tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian orang-orang itu membangunkan orang yang tertidur itu. Dan orang itu berdiri dan berkata, "Tenanglah." Dan badai pun berhenti. Pada saat itu juga tahulah pohon itu bahwa ia telah membawa raja dari segala raja di perahu itu. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon yang ketiga. Kayu itu dibawa sepanjang jalan oleh seorang, dan di sekitarnya ada cacian, makian, olok-olok orang terhadap orang yang memikul kayu itu. Ketika sampai di tujuan, orang yang memikul kayu itu, dia dipakukan di sana. Tetapi minggu ketiga, tiba-tiba pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat berdiri di atas bukit dan berada sangat dekat dengan Tuhan. Karena Yesus telah disalibkan di kayu itu yang berasal dari pohon itu. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Bila sesuatu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk Anda. Bila Anda menaruh kepercayaan kepadanya, Ia akan memberikan Anda anugerah besar. Setiap pohon yang memperoleh hal yang diinginkan hanya bukan dengan cara mereka yang selama ini mereka bayangkan. Kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk setiap kita. Kita hanya tahu bahwa caranya Tuhan itu adalah cara yang terbaik. Bukan cara kita, tetapi caranya Tuhan itu adalah cara yang terbaik. Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Tuhan memberkati. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Teruslah berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kemanisan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam dari Gusto Gembala.